Shalom, saudara kini kasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita muliakan namanya. Karena Tuhan hadir di setiap pujian penyembahan kita, yang kita naikkan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sembah Dia, biar hati kami semakin melekat padamu Tuhan. Biar iman kami bertumbuh, semakin hari semakin mendalam. Oh, berakar kuat dalam-Mu, bertumbuh berbuah-buah lebat. Haleluya, oh glory, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau setia. Kami bersyukur dan percaya padamu, walau kami belum melihat. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah perbuatan-Mu. Sungguh Kau luar biasa. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, buat karena anugerah-Mu di dalam hidupku, karena keajaiban-Mu sempurna. Terima kasih Yesus, Yesus, haleluya.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pimpin kami Bapa untuk mendapatkan arahan dan tuntunan-Mu Bapa. Jangan pernah Kau lepaskan kami Tuhan, tapi Kau selalu pegang erat tangan kanan kami, membawa kami pada pengharapan. Karena Sau yang kuat ada padamu ya Bapa, sehingga kami boleh menjalani hidup ini bersama Tuhan. Dan kami terus maju Tuhan sampai kekekalan menanti kami. Terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria kita mau sharing firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Karena kita percaya bahwa pada akhir zaman ini kita lebih lagi mengadakan persiapan demi persiapan untuk menjelang kegoncangan yang di depan kita, masa-masa sukar, masa-masa sulit ada di depan kita. Mungkin hari ini saudara masih dalam zona nyaman, mungkin hari ini saudara masih dalam keadaan kecukupan bahkan kelimpahan. Tetapi saudara sempat gak berpikir ada sebagian orang, bahkan sebagian besar dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan tidak enak saudara ya, dalam keadaan susah sulit. Baiklah saudara, semuanya itu kita bawa kepada Kristus, kita datang kepada Kristus. Di balik semuanya keadaan kita, Tuhan inginkan kita untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bukakan rencananya. Saudara, kemarin kita telah belajar tentang senjata-senjata yang Tuhan berikan pada kita, dan saya bersama beberapa teman juga mengambil doa puasa sampai 10 November saudara ya. Bukan dengan kuat gagah kami bisa melakukan semuanya, tapi karena Tuhan yang menaruh dan Tuhan sendiri yang mengurapi, Tuhan sendiri yang memberikan arahan tuntunan untuk kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah semua kehidupan keluarga kita, pekerjaan, pelayanan apapun, ayo ambil saatnya kita untuk berdoa, berpuasa, menyendiri dengan Tuhan, lebih dalam dengan firman, lebih peka lagi dengan Tuhan, dan kita mengambil waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Kemarin kita sudah belajar mengenai peperangan roh yang Tuhan berikan, senjata itu kita ambil doa dan puasa. Karena ada jenis-jenis setan, ada jenis-jenis masalah yang tidak bisa diusir, ditengking hanya dengan doa saja, tetapi disertai puasa. Karena pada saat berpuasa itu daging kita dimatikan, daging kita ini dilemahkan. Maka yang ada roh kita yang menyala-nyala, tuntunan roh yang akan muncul saudara. Bukan lagi keinginan manusia kita, bukan lagi pemikiran cara kita, bukan lagi mengandalkan diri kita atau orang lain, tapi kita mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya pada saat daging kita lemah. Disitulah Tuhan berkata, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena roh Tuhan, aku bisa karena Tuhan. Bukan lagi aku bisa karena aku bisa karena aku bisa mengandalkan orang, saudara, keluarga, ataupun dokter yang bisa mengobati. Tapi kadang semuanya terbentur pada tembok ya. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, sampai kita berkata hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Dan yang kedua, kita kemarin sudah belajar, yaitu kita memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita mulut kita dipakai Tuhan untuk mendoakan, untuk bernubuat. Mulut kita dipakai untuk peperangan rohani. Mulut kita dipakai juga untuk menguatkan jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang letih lesu, berbeban berat. Mulut kita itu membangkitkan iman. Mulut kita dipakai, suara kita, kata-kata kita, doa kita itu untuk ada kesembuhan, ada roh yang kembali menyala-nyala. Ada banyak hal yang Tuhan pakai lidah. Maka saudara jaga lidah kita, jangan sampai lidah kita pakai untuk kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia. Ya, jangan ada lagi sumpah serapah, kutuk atau kebun binatang keluar dari mulut kita. Tapi biarlah kita memakai perkataan kita yang penuh dengan firman. Ya, firman kita itu pedang roh, sehingga yang muncul itu firman. Kepada saat firman itu keluar dari mulut kita, Tuhan bilang dalam firman-Nya, setiap firman yang keluar dari mulut tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia mengerjakan sampai semuanya itu menjadi mujizat, menjadi pemulihan, menjadi kesembuhan. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Saya juga bersuka cita dalam perkara-perkara kecil ya. Kita belajar untuk selalu sertakan Tuhan, selalu berdoa. Apapun juga ya saudara. Kayak kemarin
Saya tuh punya cucu ya, sekarang 2,5 tahun. Nah, dari sejak lahir saya lihat tuh ada suka bercak-bercak di kulit lengan, kadang paha, kaki, bercak merah. Semakin dia dewasa ya, dulu kan bayi, semakin dia umur sekarang 2,5 tahun, itu bercaknya tambah banyak gitu. Ini orang kayak, ini anak kayak budukan atau gimana ya. Jadi merah, kadang dia gatal suka garuk-garuk, makin lama makin banyak. Tapi kemarin sih diingatkan Tuhan, ini belum lama ya kejadian, saya diingatkan Tuhan, kenapa kamu nggak mengurapi, kenapa kamu nggak mendoakan ya? Si mbaknya udah pakai kayak krim bayi gitu, tapi nggak hilang-hilang saudara. Saya juga udah bilang sama anak, saya coba ke dokter kulit, ke dokter anak gitu, dilihat ini kenapa, tapi mungkin sibuk ya. Jadi belum sempat ke dokter anak, ke dokter kulit. Tapi Tuhan beberapa minggu lalu saya diingetin, kamu kenapa nggak doakan, urapi dengan minyak. Iya saudara, saya urapi, saya balur ya, pahanya, kakinya, sampai tangannya, semuanya ya, kaki tangan. Saya urapi dengan minyak urapan, saya doakan dalam nama Yesus, gatal-gatalnya segala lenyap nih, merah-merahnya, ruam-ruamnya segera sembuh. Ya, saudara, makin kesini pas lihat, ih saudara bener luar biasa Tuhan kita. Makin lama makin hilang. Tinggal sedikit saudara. Saya lihat lagi tinggal sedikit saudara. Tadinya banyak, kadang saya malu ya saudara. Bawa cucu sekolah, tapi kakinya kayak budukan. Gimana ya budukan itu kayak apa ya, kayak koreng-koreng gitu ya. Dia kan garuk kan berarti ada yang kering-kering, dia kan bercak-bercak hitam-hitam gitu, kadang merah, ada yang hitam gitu. Aduh Tuhan, tapi puji Tuhan saudara, dalam hal perkara kecil kita seringkali lupa. Kalau ada masalah besar baru kita teriak, Tuhan tolong. Tapi dalam perkara kecil aja Tuhan Roh Kudus ingatkan, kenapa kamu nggak doakan, nggak urapi ya dengan minyak urapan. Kadang baby oil juga kita bisa pakai nih. Tuhan, baby oil ini Tuhan mengalir, minyak urapan ini menjadi, baby oil ini menjadi minyak urapan, di mana kuasa Tuhan mengalir pada saat saya mengolesi yang sakit sembuh. Ya saya olesin, saya urapin. Puji Tuhan saudara, tinggal sedikit saudara, udah mulus saudara. Karena biasanya kulit bayi kan mulus, lembut saudara. Saya juga seminggu ini sibuk ya mengurus cucu yang kedua. Saya sangat bersuka cita Tuhan berikan kepercayaan kembali untuk mengurus, mendidik cucu-cucu di dalam Tuhan, mengasuh ya, momong ya. Disitulah di tengah kesibukan saya bisa masih melayani, saya masih bisa berdoa, saya masih bisa bikin video YouTube ini ya. Kadang Tuhan taruh, apalagi ya Tuhan, Engkau mau bicara apa Tuhan? Karena saya percaya ya, setiap firman ya yang Tuhan taruh di hati, pikiran, mulut saya yang keluar, ini menjadi suara Tuhan, dicorong Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus gimana di akhir zaman ya. Jangan kita sampai lemah dan habis iman kita. Ya, kita berbicara hari ini Tuhan ingin dibaca di dalam firman Tuhan ya, saya bacakan, yaitu di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah saudara, ya senjata lagi Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan itu adalah perisai ya. Firman itu perisai ya, perisai iman ya. Dari firman itu timbul iman ya. Perisai itu untuk menahan setiap serangan musuh, serangan iblis ya. Pada saat tentara Romawi itu berperang, dia pakai perisai, dipegang di tangan untuk menahan setiap serangan-serangan musuh. Ya ada yang bulat, ada yang bentuknya segi panjang untuk menahan setiap tusukan panah ya, pedang dari si musuh, si jahat, si iblis ya. Nah, kita juga harus pakai perisai iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah merenungkan firman, gimana muncul iman? Sedangkan firman Tuhan dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, mendengarkan kabar baik tentang Kristus dapat membangkitkan perisai iman di dalam hati kita. Jadi kita dapat membangkitkan perisai iman kita pada saat kita iman muncul. Ya, percaya ada perlindungan Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada pemulihan Tuhan. Kalau saudara, keadaan saudara sekarang terpuruk, dalam sakit penyakit, dalam kesulitan ekonomi, dalam keadaan situasi yang tidak enak, ada masalah demi masalah, terus menerus silih berganti saudara, jangan buka celah. Ya, tutup, minta ampun. Jika ada dosa segera bertobat, sungguh-sungguh miliki hati yang baik.
Ya, saya juga kadang ngomong, Tuhan, jika masih ada hati yang kotor, hati yang belum bersih, mungkin hati yang dolak-dalik, masih ada kelicikan hati, mungkin masih ada keserakan, mungkin masih ada kemarahan, mungkin masih ada kepahitan, Tuhan tolong bongkar semuanya. Saya masih berdoa kemarin karena Tuhan tuntun untuk berdoa demikian. Ya, kadang kita merasa kita udah benar kok, kita nggak punya salah kok, kita udah hidup kudus kok, tapi enggak. Tuhan kadang tahu yang terdalam, sekalipun kita mungkin di luarnya udah baik di mata orang. Oh, kamu udah melayani, kamu di depan orang-orang baik, tetapi di kedalaman hati yang terkecil itu Tuhan yang tahu. Ya, seringkali saya juga doa kalau diingatkan Roh Kudus untuk berdoa, saya berdoa, Tuhan bongkar semuanya. Jika masih ada yang tidak beres, tidak benar di hati ini, yang tidak kudus, tidak suci, ya, bongkar, cabut, tarik, bakar kembali, ya, sehingga yang murni itu emas yang murni yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Jadi saudara, dikatakan yang penting bagi kita setiap orang yang percaya yaitu membaca merenungkan firman, supaya ketika iblis datang mengintimidasi dengan ketakutan, kekhawatiran, kita pakai perisai iman. Ya, ketakutan, khawatir hari esok, gimana ya pekerjaan, gimana keuangan, gimana nih anak, aduh banyak sekali yang dikhawatirkan. Tetapi kita pakai perisai iman, percaya ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang memelihara kita. Gak usah pusingin, dikhawatirin terus berkembang, jadi ketakutan, kekhawatiran itu akan meruntuhkan iman kita. Ayo punya kecerdasan roh, cepat alihkan ke firman, alihkan ke firman. Setiap panah api iblis datang ke pikiran yang negatif, yang jahat, alihkan ke firman. Bukankah Tuhan yang memelihara kita? Bukankah aku ini milik Tuhan? Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, yaitu kita, saudara. Masa Tuhan gak memelihara? Masa Tuhan gak menolong? Masakah Tuhan tidak memberkati, ya? Tidak sampai kita tidak bisa makan, pasti bisa makan, saudara. Percaya ada saja pertolongan dari pihak Tuhan, sekalipun manusia tidak bisa menolong. Tapi dari pihak Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada perbedaan. Kita dibedakan karena kita anak Tuhan, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan lagi, apa yang dimaksud dengan perisai iman? Pada saat Yesus dicobai 3 kali oleh iblis di padang gurun, Yesus selalu mengatakan, ada tertulis di firman, ada tertulis di firman, ada tertulis di firman. Lawan iblis dengan firman, saudara. Itulah perisai iman Tuhan. Yesus aja pakai perisai iman pada waktu dicobai iblis supaya jatuh. Apalagi anak-anak Tuhan kita ini. Banyak sekali yang iblis sedang meruntuhkan iman kita, yang pada akhirnya iblis mau kita murtad. Ya, kita diberikan ujian, pencobaan, masalah, banyak silih berganti, ya, untuk menjatuhkan kita. Dia berkeliling mencari celah menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan bilang, pakai perisai iman, pakai lawan dengan firman. Ada pedang roh, kemarin kita sudah belajar. Perisai iman menangkis semua serangan iblis. Dan kita juga dengan iman itu akan memindahkan gunung-gunung persoalan dalam kehidupan kita. Kita baca lagi, ada ayatnya di dalam firman Tuhan yang mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si iblis. Ya, jadi kita bisa memadamkan semua panah api si iblis. Jadi kita bisa tangkis semua serangan-serangan iblis, semua pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif. Tapi Tuhan akan balikan untuk kebaikan kita. Ya, jadi kita pada akhir zaman ini, ayo perisai iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Gencarkan mencari Tuhan, gencarkan dekat sama Tuhan, gencarkan firman dan kuasa Roh Kudus. Semalam juga saya setel lagu ini ya, musik untuk penyembahan, hanya instrumen aja. Terus saya menyembah dengan kata-kata, menyembah dengan bahasa roh, menyembah dengan kata-kata. Tak terasa air mata menetes, tak terasa. Ya, hati saya hancur, tak terasa Tuhan hadirat Tuhan tercurah. Kembali Tuhan mengurapi, ya, menjamah, ya, kembali kita pada kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Seringkali kita udah banyak pelayanan, disibukkan oleh pekerjaan, sehingga menjauhkan kita dari cinta dengan Tuhan, dengan duduk diam di kaki Tuhan. Seperti Maria yang rindu selalu duduk dekat kaki Tuhan. Saya namanya Maria ya, selalu rindu harusnya duduk di
kaki Tuhan. Tapi kadang kita sibuk, kadang capek ya. Kadang kita bisa kelewat lah gitu ya. Dulu saya sebulan semangat, nanti 3 bulan hilang. Ya, lupa atau sibuk. Nah, sekarang kita belajar setia, konsisten, komitmen ya kan. Nah, paling bolong-bolongnya ya berapa jam lah. Kebangunan kesiangan, capek, tapi tetap ya, walaupun kesiangan tetap saat teduh tetap menyembah Tuhan, tetap berdoa ya, kadang di siang atau di malam hari ya, pada waktu semua kesibukan sudah selesai, cucu sudah tidur ya kan. Dan juga kita boleh ayo mencari Tuhan ya, sungguh-sungguh lebih lagi melekat sama Tuhan. Karena Tuhan bilang kita di dalam Tuhan itu harus selalu mempergunakan senjata Allah. Siap nggak siap, selalu kita ini memakai di alam roh ya, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada 6, berketopongkan keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, pedang roh, perisai iman, dan kasut kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah. Dalam segala hal kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, perisai iman itu adalah keyakinan kita pada Tuhan Sang Penyelamat, Juru Selamat kita. Tuhan adalah perisai iman kita, pelindung kita yang melindungi kita dari serangan iblis. Bahkan doa Bapa kami juga mengatakan, Bapa kami yang di surga, lindungilah kami dari semua serangan-serangan iblis. Ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Itu ada juga di doa Bapa kami. Jadi saudara, kita pada akhir zaman ini Tuhan berikan senjata lagi, perisai iman. Iman apa sih saudara? Sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya. Seperti kita ini iman kepada Yesus. Kita bertobat, kita percaya, kita sudah diselamatkan. Tapi apa kita melihat Yesus mati di atas kayu salib? Enggak. Tapi kita percaya, itu iman. Suatu hari kita akan masuk dalam kerajaan surga. Apa kita sudah masuk dalam kerajaan surga? Belum. Tapi kita suatu hari kelak akan bertemu dengan Tuhan. Asal kita tidak meninggalkan iman kita. Tidak murtad ya. Itu yang seringkali iblis hendak curi dengan kasih berbagai masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah hal. Tapi Tuhan balikan tuh kebaikan kita supaya kita berubah, supaya kita karakternya menjadi baik, supaya kita bertobat ya. Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita supaya kita ini boleh punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saya juga belajar ya, iman itu apa ya? Iman itu sesuatu, kalau di dalam Ibrani kan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu belum kita lihat, tapi kita percaya. Maka kita akan menerima ya saudara. Kemarin ada teman yang bersaksi ya di PD begini, dia sakit ya. Tapi dia percaya, saya datang ajalah ke doa gitu, pasti saya sembuh. Nah, itu iman. Ya, masih sakit masih, tapi dia punya iman diucapkan di mulut. Kalau saya udah deh, walaupun saya sakit gak sehat nih, tapi saya mau datang ke PD ya. Dan dia percaya, dia sembuh, benar sembuh saudara, dia bersaksi. Ya iman itu seperti itu saudara ya. Terus ada seorang ayah datang kepada Yesus. Yesus tolong, ini anak saya kerasukan. Tuhan tolong, dapatkah engkau menolong? Tuhan bilang, dapatkah engkau menolong? Memang kamu pikir aku gak bisa? Tuhan bilang gitu kan. Cuman Bapak ini akhirnya berkata, tolong Tuhan, tolong aku yang kurang percaya ini. Dia kurang percaya kepada Yesus. Dia bilang kalau bisa ya, kalau bisa Tuhan tolong. Padahal Tuhan tuh pasti bisa, pasti mampu, pasti bisa melakukan mujizat ya. Cuman ayah ini mengatakan, ampunilah aku yang kurang percaya ini. Ya, seringkali kita kurang percaya, seringkali kita kurang dalam misalkan ya ekonomi ya, aduh hidup kok begini terus ya, susah terus, seret terus, usaha ini gagal, ini gagal, itu gagal. Terus kemudian Tuhan gimana? Akhirnya dia doa. Ya, doa, dia baca firman, maka timbul iman dari pembacaan firman, dari firman timbul iman. Tuhan rindu untuk memberkati kita. Tuhan rindu kita ini diperkaya di dalam Tuhan supaya kita mencukupkan diri kita, keluarga kita, bahkan lebih ya. Bahkan Tuhan tumpahkan, bahkan berlimpah, keluar meluber, bisa membantu orang, menolong orang, berbagi sama orang lain. Itu yang harus kita doakan. Bukan saya anti
kekayaan. Enggak, saudara. Saya sendiri juga diberkati dari orang yang nggak punya apa-apa. Tuhan juga kasih saya rumah, ruko, ya kan saudara. Yang sampai saya pernah kesaksian. Dulu saya kesaksiannya begini, saudara. Saya tahu Tuhan mau memberi saya ruko, ya. Saya cerita sama temen satu pelayanan. Kayaknya Tuhan mau kasih saya ruko deh. Dia ketawain saya. Mana mungkin lu Maria. Ketawa, saudara. Dia kayak apa ya? Kayak menghina, mengenyek gitu ya. Menghina lah. Mana mungkin lah, mungkin gitu ya di hatinya. Salah kali kamu, salah. Katanya, nggak mungkin lah, maksudnya salah kamu gitu. Maksudnya pendengarannya atau imannya gitu ya. Tapi saya percaya gitu loh. Tuhan mau kasih saya ruko. Akhirnya iman saya itulah yang membuktikan yang terjadinya mujizat, ya. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, ya. Apapun gunung-gunung persoalan kita, masalah kita, kalau kita pergi usir, beranjak, ya, dengan iman kita katakan beranjaklah, pergilah semua masalah, persoalan, sakit, penyakit, pergi dalam nama Yesus. Maka itu akan beranjak, akan pergi, akan sembuh, akan pulih. Ya, asal kita percaya. Maka saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman. Oleh sebab itu kita harus memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Untuk firman yang kita baca ada remanya apa nih? Tuhan berbicara apa nih? Tuhan katakan menyentuh hati, itu rema. Itu nggak akan pernah lupa. Karena firman itu muncul, tiba-tiba firman itu hidup, itu rema. Ya, makanya iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman apa? Firman yang menjadi rema. Sulit sekali bagi kita orang Kristen ya untuk mengimani. Bisa sakit, lu imanin dong lu sembuh. Gue lagi nggak ada duit, lu imanin dong lu punya duit. Imanin aja. Nggak semudah kita ngomong imanin aja. Kadang kan orang yang punya masalah, orang yang terpuruk, orang yang sakit, nggak gampang mengimani, itu nggak gampang. Aku bingung. Suami saya pernah ngomong gini, aku bingung ya. Besan aku juga bilang gini, percaya Pak Onggo, percaya Tuhan sembuh. Bilang aja saya sembuh. Ya kenyataannya saya sakit, makin lama makin sakit gitu kan. Nggak gampang saudara, itu kayak bohong ya kan. Keadaannya sakit, tapi suruh ngomongnya aku nggak sakit, aku sembuh, ya kan. Nggak gampang saudara, ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Ya makanya cari Tuhan, dekat Tuhan. Maunya Tuhan apa? Maunya kita maunya sembuh. Tapi Tuhan bagaimana maumu? Ya, kita tanya Tuhan sampai Tuhan ada rema, ada iman yang ditaruh di hati saya, di hati kita. Itulah yang akan mengerjakan mujizat. Ya, sebab itu kalau saudara dalam keadaan keterpurukan, dalam keadaan masalah, pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi, apapun juga, ayo makin dekat. Cari Tuhan, sampai Tuhan mendengar suara Dia. Dan Tuhan taruh di hati pikiran kita, bahkan terucap di mulut kita. Itu yang akan keluar menjadi kuasa yang terjadi. Ya, pemulihan, pembalikan keadaan, apapun juga ya. Kita nggak mungkin mau hidup tuh begini-begini aja. Saya tuh paling anti ya dengan orang yang statis, berdiam diri, nggak mau mengerjakan apa-apa, nunggu Tuhan. Tuhan nunggu kita untuk bergerak, punya iman. Tuhan nunggu kita, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kaki tangan sempurna, Tuhan kasih kita otak nih, diberi hikmat Tuhan. Dalam keadaan gini saya harus gimana? Mungkin dalam apapun harus apa yang kita lakukan kerjakan. Gitu loh saudara ya. Jadi saya percaya Tuhan berikan perisai iman ini, pakai ya. Firman itu yang menjadi rema, itu yang kita cari. Sampai Tuhan taruh di pikiran, di hati, di mulut kita terucap, itu akan mengerjakan mujizat. Ya, seringkali saya mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan karena rema itu muncul dari pembacaan kitab suci. Kadang Tuhan datang lewat mimpi penglihatan, kadang lewat pendengaran, ya. Pendengaran akan firman yang Tuhan ucapkan itu terjadi. Ya saudara, jadi kita puji nama Tuhan. Bagi saudara yang imannya lemah ya, yang imannya kurang ya, hati-hati. Jangan sampai imanmu kepada Yesus juru selamat dicuri iblis karena kesusahan-kesusahanmu. Karena kedepannya kesusahan, kesesakan makin berat, kegoncangan makin kuat.
Mari kita pegang Tuhan Yesus, pegang dengan iman. Itulah yang akan mengerjakan kuasa dan mujizat Tuhan yang terjadi. Jangan kita lemah lagi. Kita ini pahlawan, kita ini pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman ya. Ya, aku sampai merinding ya, saudara ya. Ada Roh Kudus di antara kita. Pada saat kita memuliakan Tuhan, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita baca firman, pada saat kita berdoa, Tuhan hadir, Tuhan ada. Dan Tuhan berjanji suatu hari Dia akan datang untuk menjemput kita. Mari saudara kita berdoa. Ya aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, ya Bapa ya sekerere, ya Bapa ya sandera la bakala la ya sekerere. Hiara la maya takara la maya sandera la maya sekerere. Hiara baba hiara la bala maya sekerere. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh masuk hadirat-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus menguduskan, melayakkan kami. Kami sama-sama tersyukur di kaki-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ya bala ya shikara baba. Ya baba kuraba Tuhan turun atas kami semua, turun Tuhan, kami terima dengan iman. Pengurapan yang baru turun atas kami semua. Dan kami punya iman, percaya yang kokoh. Firman-Mu Tuhan menjadi rema. Suara-Mu Tuhan, kami lebih lagi peka mendengar suara-Mu Bapa. Bukan suara dunia, bukan suara iblis, bukan suara dari diri kami sendiri, tapi suara Tuhan. Itulah yang kami ikuti. Kau gembala kami dan kami domba-domba-Mu ya Bapa. Bila kami boleh mendengar suara-Mu, dan iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu Bapa. Dan iman itulah yang merubah kami. Firman itu Bapa yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami. Kami percaya tidak satu yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kami yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Ora Bapa ya shekara Bapa. Mulai hari ini Bapa, kami mau lebih lagi mendekat, mencari Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Kami boleh mencari Tuhan. Kami boleh rindu, haus, lapar akan kebenaran. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih untuk senjata yang Kau berikan Tuhan, yaitu perisai iman. Iman itulah yang mengerjakan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terus iman ini kami taruh sampai ke belakang tabir. Dengan suatu hari kami akan berjumpa dengan Engkau di surga yang kekal. Biar kami berdoa untuk setiap pendengar YouTube Pas Agape ini Bapa. Ada banyak
jiwa-jiwa dikuatkan, diurapi lagi. Kembali mereka kokoh di dalam Tuhan. Pakai firman Tuhan, baca renungkan firman Tuhan, sampai kau dapat rema yang dari Tuhan, pernyataan roh yang dari Tuhan, melalui penglihatan nubuatan, melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui apapun Tuhan bisa berbicara, melalui kejadian apapun. Tuhan juga sedang membersihkan gerejanya, umatnya, dengan setiap masalah pergumulan yang ada, sedang membersihkan hati. Seringkali masih ada hati yang kotor, seringkali masih ada hati yang belum beres, masih ada kesombongan, masih ada kepahitan, masih ada kejahatan apapun. Kami mau buang Tuhan, kami mau bertobat, kami mau memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang suci Tuhan. Biarlah semua kedepannya kami serahkan dalam tangan-Mu, setiap pelayanan, keluarga, keuangan, apapun juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Masa depan kami tidak tahu akan terjadi apa, kegoncangan di depan kami seperti apa, tapi kami sekarang mempersiapkan diri kami untuk berakar kuat di dalam Tuhan, selalu memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga pada waktu serangan datang, tiba-tiba datang, biarlah itu kami boleh tangkis dengan perisai iman kami tetap kokoh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala-nyala